Tapi aku ora merem-merem to, Mbak. Saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi-lagi di waktu mendekati sahur. Kita melanjutkan episode kelima, yaitu sekaligus menjawab kemarin pertanyaan dari Koncon Delok di episode kedua. Pertanyaan mengenai situs Biting dan apakah Demak kerajaan Islam pertama di Jawa. Oke. Di episode ini kita akan membahas siapa sih sebetulnya kerajaan Islam tertua di Jawa. Kerajaan, bukan kadipaten ya, kerajaan. Jadi gini, dulu waktu kita SD pelajaran sejarah, kita sering mendapatkan cerita ada seorang putra dari Raja Majapahit bernama Raden Patah yang akhirnya memberontak ke ayahnya karena ayahnya Raja Majapahit tidak mau memeluk agama Islam, sehingga diberontak dan akhirnya Majapahit runtuh karena pemberontakan Raden Patah, yang kemudian Raden Patah membentuk kerajaan Islam pertama di Jawa bernama Kerajaan Demak yang didukung oleh Wali Songo. Saya nggak tahu harus bilang seperti apa, karena bagi saya ini adalah beberapa dari sekian banyak warisan cerita dari bangsa kolonial yang dibuat bagaimana caranya agar kita memang terpecah belah. Karena kalau melihat fakta dan sejarah, kejadiannya jauh tidak seperti itu. Terkait apa yang dilakukan Raden Patah ke ayahnya pun juga jauh berbeda, apalagi justifikasi bahwa kerajaan Demak adalah kerajaan pertama Islam di Jawa. Karena setelah zaman mulai maju, banyak orang melakukan penelitian, akhirnya ditemukanlah situs Biting. Situs Biting itu bahwa itulah awal muasal kerajaan Islam di Jawa yang terdeteksi secara peninggalan arkeolog dan prasasti. Jadi kalau menurut saya jauh sebelum Demak itu sudah ada kerajaan Islam. Kalau kita ngurut tuanya, ngurut awalnya, bagi saya pribadi, kerajaan Islam, sebuah kerajaan dalam artian kerajaan, bukan kadipaten yang dipimpin oleh adipati, bukan, tapi sebuah kerajaan yang berdaulat, walaupun kerajaan itu adalah kerajaan yang kecil dan harus mengakui kerajaan besar di atasnya. Ibarat Majapahit waktu besar menaklukkan Nusantara, dia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Majapahit, tapi itu kerajaan, bukan menaklukkan kadipaten, bukan. Kembali lagi mengenai bukti sejarah dan bukti historis yang ada yang saat ini mulai muncul, terindikasi dengan adanya situs Biting, maka ditarik kesimpulan bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa pertama justru ada di Lumajang. Kalau runutnya itu ke Lumajang. Setelah itu kerajaan Islam tertua itu di Surabaya. Setelah itu kerajaan Islam tertuanya itu di Tuban, kemudian lanjut di Giring Gresik, baru kemudian kerajaan Islam Demak ada. Jadi itu runutnya. Berbicara tentang Surabaya, kita tahulah kalau kita melihat tentang sejarah dalam, di sana ada Arya Lembu Suro, itu raja Muslim. Zamannya sendiri itu sudah zamannya Arya Lembu Suro itu punya anak Ratna Penjawi, menikah dengan menjadi permaisuri Brawijaya III. Zamannya justru jauh. Zamannya jauh sebelum Demak, otomatis Brawijaya III. Yang kemudian punya anak lain lagi yang menikah dengan
Arya Tejo, raja Islam di Tuban. Saat Tuban itu sudah muncul kerajaan-kerajaan kecil, sudah Islam. Jadi apa? Surabaya sudah Islam, Tuban sudah Islam. Nanti dari Arya Tejo itu dengan anaknya Arya Lembusura itu turun punya anak Raden Ayu Condrowati yang menikah dengan Raden Rahmat, yang kemudian Raden Rahmat dianugerahi oleh Brawijaya V yang menjadi imam besar di Surabaya berjuluk Sunan Ampel. Dari situ aja sudah terlihat menarik cerita sebelumnya, ada konflik Brawijaya V dengan Islam segala macam. Hubungannya sebenarnya sudah harmonis. Tidak ada kendala, tidak ada apa, karena memang aktualnya tidak seperti itu. Nanti kita membahas terpisah lah mengenai masa akhir Majapahit, mengenai Demak. Sekarang kita membahas tentang kerajaan Islam tertua. Belum lagi terkait dengan Gresik Giri, Sunan Giri. Raden Paku atau Sunan Giri itu sudah berdaulat menjadi raja di Kasunanan Giri saat itu, yang bergelar Abhiseka Prabu Satmata. Jadi apa? Gelar Prabu atau raja itu sudah dipakai. Jadi memang sudah ada raja. Jadi Surabaya sudah ada, Tuban sudah ada, kemudian muncul Gresik di Giri, baru ke Demak. Tapi jauh sebelum itu ada, teman-teman, kerajaan Islam tua di Jawa, yaitu pada zaman Singosari. Pada zaman Singasari sendiri pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang memang kerajaan tersebut mengakui kerajaan Singosari sebagai induk kerajaan, di mana sananya maharaja, di sini hanya sebuah raja. Ceritanya seperti apa? Jadi dari prasasti Mula Malurung bahwa di 1255 Masehi itu ada Raja Lumajang perempuan yang pertama kali yang bernama Nararya Kirana. Siapa? Jadi Nararya Kirana itu adalah putri dari Jaya Wisnuwardana. Jaya Wisnuwardana adalah Raja Singosari, keturunan dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Teman-teman bingung nggak? Nanti saya coba ini, nanti kalau kesempatan, kalau sempet ya, saya nggak janji saya tampilkan silsilah Singosari sedikit biar nggak bingung, karena ini ceritanya memang nanti agak lompat-lompat. Saya ulangin lagi ya. Jadi sudah ada putri dari Jaya Wisnuwardana itu yang perempuan diletakkan menjadi juru atau raja di kerajaan Lumajang. Putrinya itu mempunyai anak namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja dari situs yang ditemukan makamnya segala macam peninggalan tulisannya itu sudah mengatakan bahwa beliau itu Muslim alias Islam. Di sini sudah mengerucut, kita mulai tahu. Kalau menilik lagi, ini agak menyimpang dikit biar kita tahu sejarah Arya Wiraraja. Jadi ceritanya kalau teman-teman kan pernah baca ini, nanti saya tampilkan silsilah, ada Tunggul Ametung menikah dengan Ken Dedes, kemudian dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok menikah dengan Ken Dedes. Selain itu Ken Arok juga beristri dengan Ken Umang, tapi dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes punya anak namanya Anosopati yang nanti akan membunuh Ken Arok. Ya, cerita Keris Empu Gandring itu ya, membunuh Ken Arok. Kemudian Anosopati sendiri dibunuh oleh anak Ken Arok dari Ken Umang, yaitu Tohjoyo. Lah Tohjoyo itu dibunuh oleh Wisnuwardana, Jaya Wisnuwardana dengan
dibantu Mahesa Cempaka. Jadi Wisnuwardana itu garis dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Mahesa Cempaka itu garis dari Ken Dedes dengan Ken Arok. Berarti mereka satu ibu, beda ayah. Sedangkan Tojoyo itu istri Ken Arok dengan Ken Umang. Nanti saya coba tampilkan itu. Itu dibunuh Tojoyo, akhirnya muncullah Wisnuwardana dipilih jadi Raja Singosari. Oke. Sudah clear. Di situ Wisnuwardana punya 2 anak. Yang perempuan tadi jadi raja di Lumajang. Yang laki-laki mempunyai anak yang nanti meneruskan, anaknya beliau ini meneruskan yang namanya Kertanegara, itu meneruskan jadi Raja Singosari. Oke, Jaya Wisnuwardana punya anak Nararya Kirana, perempuan ditaruh di Lumajang, anak laki-lakinya nanti jadi putra mahkota untuk Raja Singosari. Pelan-pelan ini. Nararya Kirana yang tadi raja di Lumajang punya anak namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu indikasi makamnya dan petilasanya dan prasasti yang ditemukan sudah menunjukkan kalau beliau ini Muslim. Itu sudah selesai. Setelah Jaya Wisnuwardana mangkat, Raja Singosari selanjutnya kan Kertanegara. Kertanegara itu justru menarik Arya Wiraraja yang putra mahkota kerajaan Lumajang untuk ditarik ke Singosari. Kenapa? Untuk ditunjuk sebagai Demung. Saat itu Arya Wiraraja sudah Islam tapi ditunjuk sebagai Demung. Kenapa? Karena Demung itu kan posisinya itu kalau di Pancatanda itu kan posisi vital. Dia itu posisinya kan kepala rumah tangga, otomatis keselamatan raja itu kan di tangan beliau. Kertanegara otomatis memilih keponakannya yang masih saudaranya sendiri, makanya itu ceritanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu Pancatanda itu kan ada Pate, Demung, Rangga, Kanuruhan sama Tumenggung ya. Yang mereka 5 ini biasanya ini langsung berhubungan dengan raja urusannya. Itu ceritanya. Dengan berjalannya waktu lama ada konflik ini sebetulnya lama-lama antara Kertanegara dengan keponakannya yang sebagai Demung. Saat itu Kertanegara punya ambisi menaklukkan Nusantara, tapi beliau berselisih paham dengan Arya Wiraraja bukan terkait urusan politik, tapi ini terkait dengan bentuk kepercayaan. Jadi Kertanegara itu salah satu pengarut Siwa Buddha Tantra yang masuk ke sekte Birawa Tantra. Saya cukupkan sampai sini. Saya tidak akan membahas Birawa Tantra karena kalau membahas Birawa Tantra harus perlahan dan lebih sesama, karena jangan sampai membuat salah paham, karena nanti berujungnya sebetulnya kayak Pancamangkara yang terjadi, yang Molimo yang dilakukan nanti zaman Sesubagir kan sudah ada memang itu, termasuk kalau kemarin itu yang masuk Islam di toko di tempat yang saya ceritakan, Aryo Damar itu sebelumnya dulu itu waktu dia berguru ke uaknya di daerah Wonosalam, dia masih penganut Birawa Tantra yang kemudian hijrah ke Islam. Membahas Birawa Tantra kita nanti mungkin akan bahasnya di edisi yang terpisah, mungkin pasnya nanti edisi di Bali, karena memang agak terkait di Bali. Karena apa? Jangan sampai salah paham, karena pemahaman Birawa Tantra yang berkembang itu ada yang aliran pengiul memang. Kenapa? Karena memang itu bentuk salah penafsiran dari bahasa atau ajaran yang memang bahasanya metafora. Jadi yang harus boleh makan daging biar mukso, boleh makan daging, boleh makan ikan, boleh minum arak.
boleh pesta sampai capek lelah, boleh berhubungan syahwat bersama. Ajaran yang sebenarnya justru berkebalikan sebetulnya untuk mengejar moksa. Itu nanti kita bahas, oke? Kita lanjut aja. Intinya karena justru perbedaan kepercayaan yang membuat tidak nyaman itulah membuat tingkat kepercayaan Kertanegara itu ke Arya Wirarajanya itu justru jauh berkurang, yang akhirnya membuat Kertanegara mengambil keputusan untuk mengasingkan Arya Wiraraja yang sebetulnya putra mahkota itu justru dibuang menjadi adipati di Madura. Oke, di sini sudah mulai jelas. Tapi justru Lumajang yang harusnya kan kosong nih, karena Arya Wiraraja ditarik ke Kota Raja, kemudian dibuang ke Madura jadi adipati. Lumajang justru yang kosong itu justru diisi oleh Empu Sina. Siapa Empu Sina itu? Justru dari Madura, yang dulunya itu Patih Madura. Nanti Empu Sina itu keturunannya yang ada namanya Nambi. Ini basic konflik yang akhirnya nanti ada cerita waktu mulai berdirinya Majapahit, ada konflik antara Nambi dengan Arya Wiraraja itu di sini. Oke, disitulah urutan kesimpulan bahwa Arya Wiraraja yang Islam itu berseberangan kepercayaan dengan Kertanegara, yang akhirnya membuat dia diasingkan di Madura menjadi seorang adipati. Selanjutnya, setelah berjalannya waktu, Arya Wiraraja tetap di Madura jadi adipati, Kertanegara tetap jadi raja. Pada selanjutnya prosesnya akhirnya terjadi penyerangan Jayakatwang yang dari keturunan Kediri menyerang Singosari, membuat Kertanegara kalah. Di situ Singosari runtuh. Prosesi Singosari, kerajaan Singosari di pasca itulah habis sebetulnya selesai karena diserang oleh Jayakatwang. Itu selesai. Otomatis siapakah suksesor penerus kerajaan Singosari itu kan dicari. Akhirnya ditariklah bahwa yang berhak untuk melanjutkan Tra Singosari nantinya itu adalah putra Lembutal. Lembutal itu keturunannya Mahesa Cempaka. Yang Mahesa Cempaka itu atasnya yang tadi, ini kalau sempat tadi nanti ditampilkan, Mahesa Cempaka itu adalah keturunannya Kenarok dengan Kenedes. Turun ke bawah, Mahesa Cempaka nanti turun lagi ke Lembutal, punya anak namanya Raden Wijaya atau Nararya Sang Rama Wijaya. Itulah yang kemudian melarikan diri, tapi justru diselamatkan oleh Arya Wiraraja yang posisinya di Madura. Paham di sini? Arya Wiraraja yang ternyata ada adipati Madura itu justru menyelamatkan, yang kemudian mengirimkan anaknya menjadi duta ke Jayakatwang. Akhirnya dengan berbagai negosiasi dan strategi dari Arya Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengampuni dan membelilah hutan tarik yang nanti menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya pertama kali itu. Setelah berjalannya waktu, Arya Wiraraja membuka hutan tarik dibantu oleh anaknya, yaitu yang nanti dapat gelar dari Raden Wijaya bernama Ronggolawe, yang di Tuban terkenal teman-teman Ronggolawe itu. Disitulah setelah berjalannya waktu Majapahit besar, kemudian
Jayakatwang runtuh, akhirnya Majapahit berkembang menjadi negara yang berdaulat, yang berlahan besar. Tapi di situ mulai ada konflik. Kenapa? Karena Ronggolawe yang berjasa anak Arya Wiraja justru dibuang ke Tuban. Justru Empu Sina yang sebelumnya tadi saya sebutkan jadi raja di Lumajang itu punya anak Nambi, malah Nambi itu ditarik menjadi seorang patih atau penasihat raja lah. Di situ mulai ada konflik, kan dulu awalnya sudah ada konflik. Empu Sina di sana, ini keturunannya Nambi malah, karena Raden Wijaya memang saat sudah mendirikan Majapahit dia itu berusaha untuk menyatukan semua keturunan-keturunan saudara-saudaranya untuk dikumpulkan lagi. Dari garis-garis Salendra itu dikumpulkan lagi, garis-garis Singosari dikumpulkan lagi, dia menjadi raja yang tapi memang kerajaannya dipindah di Majapahit, di Hutan Tarik itu. Itu akhirnya jadi konflik yang akhirnya teman-teman bisa lihat cerita, nanti ada ceritanya tipu muslihat dan sebagainya yang membuat Ronggolawe kesannya pemberontak, ya akhirnya kemudian Ronggolawe itu meninggal dunia atau gugur. Itu ada ceritanya, nanti kalau kita ngeliat bahas itu kan bahas Majapahit, jangan ke sini. Di situ setelah Ronggolawe gugur, Arya Wiraraja akhirnya menuntut ke Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Saya menagih janji bahwa dulu ada perjanjian memang saat Arya Wiraraja menyelamatkan Raden Wijaya itu ada perjanjian bahwa nanti kalau sudah sukses menjadi sebuah kerajaan besar, saya minta kerajaan atau tanah Merdikan. Balik lagi yang diminta adalah daerah Lumajang karena dia sebelumnya kan putra mahkota di sana. Akhirnya lah muncul namanya penghargaan atau tanah Merdikan yang diberikan Raden Wijaya ke Arya Wiraraja, yaitu terkenal dengan Lumajang 3 Juru, yaitu hadiah tanah atau daerah yang meliputi Lumajang, Bayu, dan Wirabumi. Jadi kalau zaman sekarang mungkin antara Lumajang, Madura kan bagian timur, karena dibilang yang dipinta bagian timur. Lumajang itu di selatan, terus itu Madura, terus daerah Paleruan sama Blambangan itu diminta oleh Arya Wiraraja. Disitulah Arya Wiraraja yang raja Muslim kembali ke pusat ibu kotanya di Lumajang. Dia menjadi raja di sana, walaupun dia tetap mengakui Majapahit sebagai kerajaan yang besarnya. Jadi dia mendukung sebuah kerajaan kecil, mendukung kerajaan besar. Itu terjadi. Kemudian dia di Lumajang punya turunan anaknya namanya Arya Menak Koncar. Arya Menak Koncar itu masih adiknya Ronggolawe, karena adik Ronggolawe kan gugur, akhirnya nanti penerusnya Arya Menak Koncar. Terus Arya Menak Koncar itu punya anak yang terus meneruskan itu Arya Wangbang Putih, itu juga Muslim, makamnya di sana ada. Kemudian turun lagi ke Arya Wangbang Putih II. Terus yang terakhir Arya Menak Sumendina, kalau nggak salah, saya juga lupa namanya. Nah, yang kelima ini sudah bukan raja, sudah hanya menjadi adipati, karena di situ disebutkan bahwa keturunan kelimanya itu menjadi adipati bukan raja. Ini sedikit cerita membuktikan. Kalau teman-teman pengen tahu, monggo mampir ke situs Biting, lihat di sana makamnya. Makamnya memang dulu banyak terjadi pengerusakan karena ya adalah kaum fanatik. Tapi sekarang sudah menjadi cagar budaya yang dilindungi. Teman-teman yang dekat sana monggo mampir. Nanti kalau sempat saya tampilkan peta di lokasinya. Situs Biting, di sana ada makamnya. Dipercaya ada makam Arya Wiraraja, Arya Menak Koncar, Arya Wangbang Putih I, Wangbang Putih II, yang indikasi makamnya sudah Muslim. Nah, mungkin cerita singkat ini bisa sedikit menambah wawasan kita bahwa sebenarnya kerajaan Islam di Jawa pertama itu bukan Demak, kalau menurut saya dari bukti-bukti yang ada. Karena
Bagi saya cerita Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa setelah terjadi penaklukan, pemberontakan sang anak kepada ayah yang Raja Majapahit bla bla bla, itu bagi saya kok warisan konflik yang bagaimana ya, terlalu banyak warisan konflik dari kolonial. Nanti kita bahas salah satu, nanti ada perang Bubat, ajaran Darmo Gandul segala macam, itu banyak ajaran, banyak hal-hal yang memang harus sedikit diluruskan lah oleh kita. Itu saja episode ini. Selanjutnya saya juga belum take. Ini take video ini beberapa jam kemudian harus diedit dan harus upload langsung. Mungkin episode selanjutnya ya masa inilah, kita membahas masa akhir Majapahit dilihat dari sudut pandang religi masyarakatnya, bukan dilihat dari konflik segala macam. Kita melihat dari apa sih religi penduduk yang ada di Majapahit di masa-masa terakhir Majapahit sebelum nanti akan munculnya Demak. Mungkin kita akan bahas itu di episode selanjutnya sedikit. Kalau memang durasinya pendek, akan saya sambung langsung ke masa munculnya Kerajaan Demak, langsung disambung kalau memungkinkan. Itu saja, terima kasih buat semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tolong dukung selalu Lapon Delok, share linknya, bukan apa-apa. Semoga banyak teman-teman yang mulai mau atau mengenal sejarahnya kembali lah. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.